Mudah-mudahan satu putaran, amin. Ya Robbal, amin. Ada terusannya. Kalau amin titik ini agak dipleset, tapi amin ya Robbal, ada terusannya. Kabul. Jadi Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Pak Ketua TPN, Pak Ruslanul Salahuddin, Pak Haji Wicaksono, ini semua adalah gerakan-gerakan sosial, gerakan-gerakan moral kita untuk kemenangan pasangan nomor urut 2. Dan ini kita gelorakan dari Sabang sampai Merauke, dan ini adalah titik awal kita untuk menjemput kemenangan itu. Barangkali itu saja, tidak panjang dan lebar, barangkali hanya sebagai itu saja untuk menyemangati kita semua. Wallahu muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Beliau ini merupakan calon legislatif DPRD Provinsi Sumatera Utara. Mohon doanya, semoga hajatnya terkabulkan. Nah, selanjutnya, dari P3. Selanjutnya, perwakilan kader P3 yang akan disampaikan oleh Lora Raden Agung Zainal Abidin. Beliau ini merupakan calon legislatif P3 DPRD Provinsi Jawa Timur yang merupakan cicit dari Saikhona Khalil. Waktu dan tempat disilahkan. Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad amin. Yang saya hormati Bapak Haji Ruslan selaku Ketua TKN, Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Yang saya hormati Pak Wicaksono, sahabat saya, sahabat kami semua, selaku koordinator pejuang P3, dan Ibu Nyai, para saudara-saudara sekalian. Saya Zainal, ini berat banget tadi bawa namanya. Masya Allah. Saya caleg P3 untuk Dapil Jatim 14 Madura Raya. Kalau dilihat dari wilayah memang bahasanya nggak Madura banget, tapi saya nyalon di Madura. Dari Bangkalan sampai Sumeneb, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb. Tapi kalau kita lihat kenapa kita harus dukung Pak Prabowo Gibran, karena kita melihat banyak hal yang berbeda. Pak Prabowo berkali-kali mencalonkan diri menjadi presiden karena tujuan mulia beliau. Kalau saya secara pribadi melihatnya itu, beliau punya tujuan untuk memajukan bangsa, karena ada kisah bahwa beliau waktu sekolah di Eropa selalu dibilang Indonesia terbelakang, padahal Indonesia itu negara yang kaya. Madura sendiri, sebenarnya Madura itu 02 banget, Pak. Jadi kalau misalnya kita suruh ke 02, memang saya pengennya di 02. Emang udah pengen Prabowo Gibran satu putaran. Jadi ya insya Allah kami akan mendukung, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk wilayah Jawa Timur. Mungkin hanya kebetulan saya yang dari Jatim 14, tapi ada dari Jatim 1 sampai 13 yang insya Allah kita akan coba untuk melakukan pendekatan-pendekatan, mengikuti arahan dari para pejuang P3 untuk membuat P3 yang lebih baik, P3 yang maju, P3 yang milenial. Karena ya ada Mas Gibran ya, yang terlihat sepertinya dianaktirikan kemarin, tapi ternyata mampu membantai para profesor dan para doktor. Jadi insya Allah kami yakin apa yang kami perjuangkan untuk Indonesia yang lebih baik, untuk
generasi milenial ke depan akan terwujud dengan mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Insya Allah, amin. Mungkin itu aja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih disampaikan. Dan begitu pula mohon doanya juga. Semoga hajat beliau kabul. Oke, selanjutnya testimoni dari perwakilan unsur pimpinan Majelis DPP P3 yang akan disampaikan oleh Bunyai Hajah Hizbiyah Rohim MA. Monggo, kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, astagfirullah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama yang hadir, yang kami hormati Mas Caksono sebagai penggagas acara ini, yang kami hormati Ketua Panitia Pemenangan Pak Prabowo, Mas Gibran, Bapak Rosan, yang kami hormati para undangan sekalian, dan alhamdulillah di sini kami lihat banyak anak generasi muda. Untuk itu kita kasih push generasi muda banyak yang berkembang. Saya singkat saja karena rasa syukur kami pada Allah pertemuan ini. Sudah banyak yang disampaikan oleh dari Sumatera maupun dari Madura bahwa kenapa kita mendukung Pak Prabowo, Mas Gibran. Saya tidak banyak ngomong, tapi setuju saja. Yang penting bagi kita semuanya harus kerja keras. Waktu tinggal 1 bulan lebih, kita ngajak saudara kita ngajak tetangga kita, teman-teman kita di sekolah yang tanggal 14 Februari tahun 2024 berbondong-bondong ke TPS coblos nomor 2 calon presiden dan wakil presiden. Nomor 2. Ayo anak muda, semangat semua, angkat tangannya. Nomor 2. Nomor 2. Allahumma ya rabbal alamin, kabul semuanya. Amin, kabul. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Pertama, syukur kami pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan ini insya Allah banyak didoain oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan pemilu 2024 satu putaran, menang Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kabul, kabul, kabul. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Terima kasih Ibu sekalian, Bapak. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan pada hari ini, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan semuanya, memberikan jalan yang gampang, yang lurus demi masa depan Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera, rakyatnya yaitu sejahtera, keadilan, dan akan tegaknya keadilan di negara kita ini, dan kebersamaan kita NKRI yang harus dijaga, dan negara kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Untuk itu kami harapkan kepada yang datang ini harus kerja keras. Kita pulang nanti besok kerja keras, kita harus ke bawah, kita ngajak pada masyarakat kita. Siap? Siap? Alhamdulillah. Demikian akhirnya wal-'afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami aturkan. Beliau ini merupakan Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat DKI Jakarta. Sekaligus beliau ini merupakan putri dari siapa? Ada yang tahu? Ya, begitu. Selanjutnya, dilengkapi pendiri NU. Nanti saya direvisi lagi. Selanjutnya, perwakilan dari kader milenial yang akan disampaikan oleh sahabat saya, Fani Rus Masail. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Fadhalla bani Adam bil ilmi wal amal jalan wal alam sallallahu alaihi wasallam ala Muhammadin syadil arab wal azza wa alihi washabbihi wa yunabbi'u ulamahi kama ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bunyai Hizbiyah Wahab Hasbullah. Sudah tahu semua ya, generasi milenial ya. Beliau ini Bunyai yang menjaga Jakarta, keturunan dari pendiri negara kita sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah. Subhanallah ini. Alhamdulillah. Dan yang berikan kesehatan terus. Yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan juga Ketua Umum TKN 02 Prabowo dan Mas Gibran, Pak Haji Rosan Roslani. Alhamdulillah. Dan tentu ini idola kita semua, Mas Haji Wijaksono. Alhamdulillah beliau menjadi seorang inisiator pejuang P3. Beliau juga masih milenial. Beliau ada mungkin 30-an, saya masih di bawah 30. Alhamdulillah. Insyaallah. Dan tentu saya sebagai kader milenial dan sebagai kader ideologis P3 dari saya mulai lahir sampai hari ini 29 tahun, saya merasakan perjuangan P3 yang luar biasa. Dan tentu sebagai kader milenial, saya merasakan bahwa Mas Gibran utamanya, beliau adalah representatif kader milenial di tengah oase ketidakjelasan peradaban dunia ini. Dan insya Allah dengan didukung oleh seniornya Pak Prabowo yang luar biasa menyerahkan jiwa dan raganya hanya untuk Indonesia Raya, insya Allah Indonesia akan maju, akan unggul, bukan hanya nasional tapi internasional. Apalagi kita lihat coba barometer hari debat cawapres kemarin, Mas Gibran yang diolok-olok, dihina dan sebagainya, luar biasa. Itulah pemuda hari ini. Kita harus dan wajib memenangkan Prabowo Gibran. Insya Allah Indonesia unggul. Insya Allah soal 5.0 kita tidak akan ketinggalan, insya Allah. Apalagi keterangan terkait dengan hilirisasi digital luar biasa. Kaum muda, mari kita menangkan 02. Allahumma billahi min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada sahabat saya Fani Rusul Masail. Selanjutnya, pembacaan dan penyerahan naskah deklarasi yang akan dibacakan sekaligus akan diserahkan kepadanya Mas Haji Wijaksono. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kita tahajud, hasil kita sholat hajat, ada satu pesan dari kiai saya punya guru spiritual namanya Abu Yaman Pasir dari Banten. Jadi beliau itu memesankan sama saya, intinya begini, nah kalau kamu ambil keputusan, usahakan perut kamu sedang kosong. Ini pun diugai, bagaimana tuh kiai? Jadi ambillah keputusan pada saat kamu sedang berpuasa. Kenapa? Karena pada saat kita ambil keputusan pada saat kita sedang berpuasa, berarti kita mengambil keputusan dengan tidak membawa
hawa nafsu. Itu satu hal yang sampai hari ini saya masih pakai. Dan alhamdulillah saya selalu mengambil keputusan itu insya Allah di setiap hari Senin dan Kamis. Jadi hari ini hari Kamis, hari ini saya juga berpuasa insya Allah. Jadi kita akan baca sebuah deklarasi dari pejuang P3 bahwa kita akan memenangkan Prabowo Gibran. Kalau saya sebut Prabowo Gibran, satu putaran ya. Prabowo Gibran, satu putaran. Prabowo Gibran, satu putaran. Terima kasih. Pejuang P3. Bismillahirrahmanirrahim. Atas tujuan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala yang dilandaskan pada keinginan luhur untuk kemajuan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia, serta memperhatikan tantangan ekonomi, geopolitik, dan keamanan global yang semakin tidak menentu. Setelah melalui proses pertimbangan yang matang dan seksama, serta atas dorongan para kiai, para bunyai, para alim ulama, dan kader di daerah, kami atas nama pejuang P3 menyatakan dengan tegas untuk mendukung Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2004-2029. Kami yakin bahwa pasangan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran akan berkomitmen untuk memprioritaskan program-program dalam pemerintahannya sebagai berikut. 1. Melanjutkan program nasional yang mampu menghadirkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan memperkuat martabat Indonesia sebagai negara yang disegani di seluruh dunia. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengedepankan pendidikan karakter dengan landasan ketuhanan, keluhuran budaya bangsa, dan berkualitas dunia yang dapat dinikmati seluruh anak-anak Indonesia. 3. Berkomitmen melakukan penguatan pondok pesantren dan menjadikan santri sebagai subjek pembangunan bangsa. Dan yang terakhir, yang keempat, menjamin keadilan, kesehatan, dan keselamatan rakyat, serta mempertahankan setiap jengkal wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Demikian deklarasi ini kami sampaikan. Semoga Allah meridhoi dan rakyat Indonesia mengamanahi Prabowo Gibran menang, menang, menang satu putaran. Prabowo Gibran satu putaran. Prabowo Gibran satu putaran. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon kepada Bapak Ruslan untuk menerima secara simbolis dari deklarasi pada sore hari ini. Berikan senyum terbaiknya Bapak, 1 cm kanan, 1 cm kiri. Oh, kepanjangan sepertinya. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Dengan dibacakannya deklarasi ini, artinya bahwa kita sudah sah menyatakan diri menjadi pendukung dari Pak Prabowo dan Mas Gibran. Nah, sebelumnya Bapak menyampaikan, selanjutnya teman-teman sudah membawa saya? Ayo, siapa yang sudah bawa? Ada bawa semua? Wih, rame. Sebelah sisi kanan saya ini 500 orang. Sebelah kiri sepertinya oke, luar biasa, 500 orang juga. Nah, ketika saya mengatakan Prabowo Gibran,
sono agak sedikit lemes. Kita ulangi. Sepertinya belum makan ini ya. Oh belum. Oke, sekali lagi. Prabowo Gibran. Mas Wicaksono. Luar biasa. Tepuk tangan buat kita semua. Oh, ada yang mau didokumentasikan. Mau minta sekali lagi boleh? Boleh. Silakan. Mas, bagian dokumen sudah siap? Oke. Prabowo Gibran. Mas Wicaksono. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nanti dipesankan ke mas-mas, jangan ada yang dipotong ya. Gitu. Lagi. Ya, tidak boleh. Lagi. Selanjutnya, pidato politik dari Koordinator Nasional Pejuang P3 oleh Mas Haji Wicaksono. Kepadanya disilakan. Alhamdulillah wa syukurillah. Fata'alallahul malikul haqq. Fata'alallahul malikul haqq. Fata'alallahul malikul haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Prabowo Gibran. Sekali lagi, Prabowo Gibran. Saya tuh senang sekali kalau teman-teman girohnya muncul. Jadi pesannya Pak Karno itu nggak butuh banyak orang, cuma 10 pemuda saja itu bisa menggetarkan Indonesia. Bagaimana kalau di sini ada 300 pemuda yang kumpul di sini? Pasti akan memenangkan Prabowo Gibran, insyaallah. Jadi tadi yang sudah kita amanahkan melalui deklarasi yang sudah saya bacakan tadi, saya berharap juga harapan juga teman-teman semuanya bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran menjalankan amanah dari kita, dari pejuang-pejuang P3 hari ini yang bisa hadir. Pejuang-pejuang P3 hari ini yang hadir, ada perwakilan dari berbagai pulau, ada Sumatera, ada Madura, ada dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan hampir di seluruh daerah kita. Ada dari Lontar. Nah, ada satu pesan yang saya mau sampaikan ke Ketua TKN, Mas Rosan dan Bu Nyai. Salam takzim sama beliau berdua berkenan hadir di sini. Jadi ada satu hal, Mas Rosan, yang saya sampaikan di ujung tadi terakhir adalah mengenai Indonesia poros maritim dunia. Jadi saya berharap Pak Prabowo ke depan itu akan serius menggarap maritim Indonesia. Kenapa? Karena 70% wilayah kita ini itu adalah lautan. Tapi ekonominya kita itu 95% lebih itu dari daratan. Dan kita harus fokus, kita amanahkan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk lebih mengeksploitasi, mengeksplorasi dari sistem kemaritiman kita. Saya akan kerahkan teman-teman semuanya melalui pejuang P3 dan melalui jaringan nelayan se-Nusantara untuk bergerak pemenangan untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Insyaallah. Jadi jaringan dari kita sudah ada di setiap kabupaten kota, bahkan ada di cabang, ada di di kecamatan. Kemudian itu jaringan ormasnya kita. Belum jaringan dengan kader dari P3 sendiri. Insyaallah saya sangat yakin Prabowo Gibran akan cukup satu putaran saja. Amin. Insyaallah. Teman-teman semuanya, berdasarkan fakta, 3 kali survei membuktikan pasangan paslon nomor 2 sudah meraup
kondisinya ada yang 43%, dan yang terakhir dari 2 hari yang lalu itu 46%. Nah, saya cukup yakin teman-teman saya, dengan kita deklarasi hari ini yang direstui oleh ulama, yang direstui oleh kiai, bunyai, dan stakeholder yang ada semuanya, kita yakin hanya untuk mendongkrak 7-8% suara untuk memenangkan Prabowo Gibran pasti tercapai. Bisa. Insya Allah itu masih bisa. Tinggal sedikit lagi, kita kerja keras selama 1 bulan untuk dapat 7-8% sehingga kita cukup untuk 1 putaran. Insya Allah. Prabowo Gibran 1 putaran. Insya Allah. Mungkin itu aja. Terima kasih karena saya puasa juga kayaknya tenggorokan dan kering. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan. Selanjutnya pidato politik dari Ketua Umum Tim Kampanye Nasional Pak Prabowo Gibran kepada Bapak Haji Rosan Perkasa Roslani. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama izinkanlah saya menyapa yang terhormat pada koordinator pejuang P3 Mas Wicaksono, terima kasih Mas, dan juga pada yang terhormat Presiden dan juga kepada yang terhormat para alim ulama. Dan juga kepada yang terhormat adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Ta'ala, karena kita semua masih diberikan kesehatan, kita semua masih diberikan umur panjang dan karunia-Nya sehingga dapat bertemu dan berkumpul di sore hari yang berbahagia. Pertama-tama tentunya saya atas nama TKN dan juga atas nama Bapak Prabowo dan Mas Gibran mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas dukungan, atas supportnya dari seluruh yang tidak hanya yang hadir di sini, tapi seluruh pejuang P3 yang telah menetapkan hati dan pikirannya untuk bersama-sama dengan Pak Prabowo dan dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk berjuang bersama. Karena perjuangan kita ini tentunya tadi seperti disampaikan oleh Bunyai, tinggal waktu sebulan lebih sedikit. Dan untuk mewujudkan, kalau kita bilangnya di TKN bukan 1 putaran, sekali putaran. Sekali putaran. Walaupun makna dan intinya sama, tapi kita bilangnya sekali putaran. Untuk mewujudkan sekali putaran, insya Allah kita bisa mendapatkan itu. Apalagi dengan adanya dukungan dari bapak-bapak, ibu-ibu pejuang P3 ini, kita lebih yakin lagi, lebih menambah energi kita lagi untuk mewujudkan sekali putaran pada tanggal 14 Februari 2024. Dan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu mempunyai perhatian yang sangat besar pada rakyat Indonesia, terutama kepada para santri. Dan di banyak kesempatan Pak Prabowo selalu menyampaikan dan juga Mas Gibran bahwa persatuan dan kesatuan adalah kunci dari semuanya. Bagaimana kita bisa mempunyai kehidupan yang baik, yang layak, ekonomi yang maju, ekonomi yang berkembang, kesehatan yang baik, pendidikan yang terus maju apabila tidak adanya persatuan dan kesatuan. Ini sudah dibuktikan di banyak negara. Tanpa persatuan dan kesatuan, pertumbuhan perekonomian, pertumbuhan kesehatan, pertumbuhan pendidikan, pertumbuhan kehidupan sosial tidak mungkin akan bisa terjadi. Tidak mungkin akan bisa terjadi. Dan dalam pesan dari Pak Prabowo menyampaikan kepada kami di TKN, dalam kampanye ini, pertama selalu sampaikan hal-hal dalam aura yang positif. Dalam aura yang positif,
Jangan pernah kita menjelek-jelekan paslon lain. Jalankan ini dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, dengan keterbukaan, transparansi, dan juga fokus pada anak-anak muda kita. Beliau menyampaikan bahwa kita ini, saya ini, beliau sampaikan hanyalah jembatan untuk mengantarkan anak-anak muda ini menuju Indonesia emas di tahun 2045. Oleh sebab itu, dengan penuh kesadaran Pak Prabowo mengajak wakilnya, Mas Gibran, yang usianya hanya separuh dari usia beliau. Mas Gibran 36, Pak Prabowo 72. Untuk bersama-sama mempercepat, mengakselerasi tonggak kepemimpinan ini bersama-sama dengan kaum muda, dengan Mas Gibran. Karena kembali lagi, kaum muda adalah masa depan kita. Adik-adik yang sini, yang kita perjuangan di sini tidak hanya untuk waktu 1, 2, atau 3 tahun. Yang kita perjuangan bersama ini adalah untuk kebaikan tidak hanya diri kita, tetapi juga anak kita dan cucu kita ke depannya. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama rapatkan barisan kita, melangkah dengan satu hati dan pikiran, dan juga selalu berkolaborasi, bersinergi, dan juga berdoa. Semoga niat kita yang baik dan tulus ini bisa terwujud dengan menjadikan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Dan akhir kata, sekali lagi, dengan dukungan dari pejuang P3, hal ini bisa kita wujudkan. Apa kita bisa? Bisa. Yakin, insya Allah, sekali putaran. Sekali putaran. Dan tentunya ke depannya dalam waktu yang tidak baik ini, singkat, sebulan lebih kita akan bersinergi, berkolaborasi, dan juga menselaraskan kegiatan-kegiatan kita, dan juga menyampaikan hal-hal positif agar kita bisa menangkan hati dan pikiran dari rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Ternyata jargon kita. Bri. Munduran aja nggak apa-apa. Oh, oke. Terima kasih. Turun dong. Oke, karena setelah kita melihat 2 kali debat Capres-Capres, setelah melihat 2 kali debat Capres dan Cawapres kemarin, dan melihat dari aspirasi-aspirasi yang sudah terkumpul di masyarakat secara langsung, bahwa kami dari P3, dari kalangan muda, dari kiai, dari ulama, dari banyak stakeholder yang ada di dalam P3 menyatakan kita mendukung melalui gerakan pejuang P3 untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk 1 kali putaran. Insya Allah hari ini kita deklarasikan, dan kami cukup optimis bahwa kondisinya tinggal presentasinya kurang lebih sekitar 7-8%. Kita dengan dukungan dari kita, insya Allah kita akan yakin Prabowo Gibran akan menang dalam sekali putaran, insya Allah. Silahkan dianalisa sendiri dengan saya memakai jaket seperti ini, dengan kita juga pengurus aktif di dalam P3, tapi kami deklarasi ini menggunakan nama pejuang P3. Jadi insya Allah semua stakeholder kita di bawah kita dari Sabang sampai Merauke akan berkolaborasi untuk memenangkan Prabowo Gibran untuk sekali putaran, insya Allah. Kita sudah koordinasi, kita sudah banyak koordinasi dengan semua stakeholder di kita. Silakan dikonfirmasi ke beliau sendiri nanti. Oke, Mas kamera. Saya siap menerima segala sanksi apabila memang dari partai memberikan sanksi kepada kami, tapi kami hanya menyampaikan aspirasi dari bawah bahwa kami dari pejuang P3 insya Allah akan memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk sekali putaran. Bisa diartikan nggak untuk P3 sekarang?
keretakan insya Allah enggak, kita akan solid, P3 akan memenangkan dan akan masuk di Senayan insya Allah. Justru dengan kita masuk ke dalam dukungan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah suara kita akan makin solid, karena sekarang kita lihat di bawah ini pencapresan ada yang ke-1, ke-2, dan ke-3, tapi sekarang kita konsolidasi bahwa saat ini kita yakin mayoritas dari kita akan mendukung paslon nomor 2 Pak Prabowo Mas Gibran. Terima kasih. Saat ini kami masih yakin bahwa kami masih di P3, tapi sekali lagi kami menerima segala sanksi untuk hal ini. Jadi kami terbuka. Jadi hari ini yang deklarasi tidak cuma kami, tapi ada caleg-caleg dari seluruh Indonesia juga yang sudah deklarasi juga hari ini. Jadi keputusan ada di DPP kalau misalkan kita mendapatkan sanksi, tapi kami yakin bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk P3 dan semuanya untuk kebaikan bangsa Indonesia. Silakan konfirmasi ke beliau ya. Siapa saja di dalamnya? Bunyai Hizbiyah juga beliau petinggi, saya juga petinggi, dan banyak sekali list-list yang sudah kita kirimkan ke Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi insya Allah nanti bisa dikonfirmasi, tapi yang memang muncul ke permukaan kami, jadi kami tidak bisa declare secara detail untuk di sini. Itu saya serahkan ke Mas Rosan. Karena itu keputusan di Mas Rosan. Caleg ada sekitar 30-an caleg yang sebenarnya untuk ikut di gerakan kita. Dari DPR RI, DPRD tingkat 2, dan DPRD tingkat 1. Jajaran DPP? Ada jajaran DPP juga, ada majelis-majelis. Kita kurang lebih ada 17 orang, di mana 17-nya itu juga sesuai dengan angka P3. Maka kita yakin 17 akan menjadi angka sakral kita menjemput kemenangan, insya Allah. Kita tidak ada kekhawatiran, tapi yang jelas kita melihat bahwa visi dan misi Pak Prabowo dan Mas Gibran lebih solid. Jadi lebih solid, dan kita yakin kita cukup sekali putaran, kita Indonesia akan jauh lebih baik, efisiensi juga akan terjadi, dan insya Allah akan lebih baik ke depan. Itu tergantung persepsi. Dari Nyai dulu, Nyai menyampaikan kenapa Nyai juga mendukung kepada Prabowo Gibran dibandingkan Ganjar. Maksud apa dari awal sampai juga? Tadi sudah banyak disampaikan Mas Caksono, saya tidak perlu banyak. Yang penting kita harus jaga kesatuan dan persatuan seluruh rakyat Indonesia. Saya kira P3 akan menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak ada hal-hal yang tidak harus diterima. Semua kader-kader bisa diterima untuk kebaikan, untuk kejayaan Indonesia, untuk kemajuan Indonesia, untuk kemakmuran rakyat Indonesia, untuk kebersamaan menjaga NKRI, kemudian untuk bagian negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Itu dimakan. Untuk itulah kita melihat ya selama debat adalah nomor 2 yang kelihatan sekali untuk ingin melanjutkan pembangunan yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini akan dilanjutkan oleh beliau ini untuk mencapai Indonesia emas dan Indonesia maju, rakyat sejahtera, keadilan tercipta di negara yang kita cintai. Sebab kita ini kalau sudah cinta tanah air harus dibela. Cinta tanah air harus dibela. Mana yang kira-kira bagus untuk Indonesia ke depan, ya harus kita bantu. Saya kira begitu. Saya kira P3 tidak ada masalah karena kita menjaga persatuan seluruh umat. Ya, mudah-mudahan dengan sebulan ini, tinggal sebulan ini, rakyat Indonesia akan bersatu, berkompak untuk pemilu berjalan dengan baik, dengan damai, dengan happy. Karena pemilu ini kan pilihan rakyat. Rakyat harus happy. Happy itu tidak ada begitu, terserah. Jadi kita yang penting ayo kerjasama bersama semuanya untuk ke depan menyongsong Indonesia dan lebih baik. Pak Prabowo sudah tahu, Pak Prabowo sudah tahu. Ya,
Saya tentunya sebagai ketua TKN ini melaporkan ya kehadiran saya di sini. Tentunya saya harus melaporkan karena pertama saya mau mengapresiasi dan juga sangat berterima kasih kepada dukungan kepada pejuang P3 dari teman-teman sahabat-sahabat dari P3 yang telah sehati dan sepikiran bersama-sama dengan kita untuk memenangkan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran di dalam pesta demokrasi ini. Dan ini tentunya memberikan kita tambahan energi dan semangat untuk terus berkampanye secara bersama-sama untuk mewujudkan sekali putaran di bulan Februari 2024 ini. Dan tentunya tadi disampaikan oleh Mas Wicaksono juga bahwa bukan hanya di sini saja, tapi di seluruh Indonesia jaringannya provinsi, kabupaten, kota, desa, dan kecamatan malah yang akan bergerak bersama-sama dengan kita. Dan ini pun tadi saya mendengar langsung testimoni dari beberapa calon anggota DPR RI dari P3 yang bersama-sama juga mendukung penuh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi gerakan ini adalah gerakan yang luar biasa dan ini tentunya akan memberikan kita suatu semangat lagi karena kita perlu bekerja dengan semua lapisan, dengan semua organisasi, semua partai politik, relawan, para pendukung untuk mewujudkan sekali putaran. Semua unsur harus kita rangkul dan bersama-sama. Dan ini hanya bisa kita wujudkan apabila kita ya melangkah bersama-sama. Gitu. Jadi saya sangat berterima kasih dan Pak Prabowo juga tadi baru saya menyampaikan, beliau juga sangat-sangat berterima kasih dan juga sangat mengapresiasi dukungan dari teman-teman dari P3, dari pejuang P3 ini, sehingga harapannya ke depannya ya selalu bersama, karena dari teman-teman P3 ini menentukan pilihannya apa yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Dan pilihan terbaiknya adalah nomor 2. Jadi tentunya kami sangat berbahagia dan kami akan terus bersinergi, berkolaborasi tidak hanya dalam kampanye ini tapi terus ke depannya, sehingga persatuan dan kesatuan yang tadi disampaikan oleh Bu Nyai dan juga oleh Pak Prabowo yang selalu menyampaikan persatuan dan kesatuan adalah hal yang paling penting dan paling mutlak dalam kita melangkah ke depannya untuk kita mengembangkan baik dari perekonomian, dari kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, apapun itu bentuknya, persatuan, kesatuan, dan kestabilan adalah kunci utama untuk kita melangkah ke depan. Sebetulnya bukan nggak jadi, karena ini kan deklarasi dulu ya, dan kan kegiatan banyak sekali, jadi ya kita hanya persoalan waktu saja. Ya, untuk berdiskusi, bertukar pikiran bersama ya tentunya iya. Ya nanti dikabarin ya. Ya ini kan negara demokrasi. Ya siapapun yang mempunyai pandangan lain ya silakan saja. Kalau kami hanya fokus untuk kampanye kami untuk menuju ke depannya ke arah sekali putaran ya. Tapi yang lain punya ada pandangan lain, monggo aja, silakan saja. Ya tentunya kita kan tidak hanya melihat dari hasil survei yang ada yang keluar terakhir-terakhir ini, tapi kita juga punya analisa sendiri dan teman-teman lain juga punya analisa sendiri yang di seberang. Dan kalau kita terus menjaga momentum ini dengan baik, dengan kerja keras, dengan bisa terus memenangkan hati dan pikiran rakyat Indonesia, insya Allah kita punya keyakinan itu bisa terwujud ke depannya. Sudah menyambangi semua bahasa-bahasa beliau 2019 dan 2014 itu bagaimana cara untuk mencapai target utama Ya kita harus ini ya, harus
terus berkomunikasi, tidak hanya Pak Prabowo dan Mas Gibran, tapi seluruh unsur pendukung kita ya harus bersama-sama gitu ya untuk menyampaikan visi misi beliau, kemudian harapannya beliau, bagaimana untuk bersama-sama selalu mensejahterakan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Oke. Ya, Bapak capek. Ibu mau istirahat. Ini saya menyampaikan tadi, ini negara demokrasi, boleh saja bicara apa saja, tapi tolong jangan menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Ya, jangan menyebarkan sesuatu yang tidak benar, karena kita ini dalam pesta demokrasi di saat bersamaan kita melakukan edukasi politik. Jangan melakukan edukasi politik yang salah, terutama kepada menyebar hoax, menyebar berita yang tidak benar, sehingga pesta demokrasi ini dirusak oleh hal-hal seperti itu. Itu aja yang saya sampaikan. KPUP sudah memberikan klarifikasi dan statement ya, saya rasa. Ya silakan. Oke, terima kasih. Masih ada ya. Ibu mau istirahat Ibu. Detik.